Mbak Dewi kemarin ngingetin aku. Oke, kita ganti ya Mbak. Kita revisi nilainya. Sebentar ya, di mana ya? Kok lupa ya. Kita share dulu ini. Enggak. Kita share ke sini. Oke. Here. Terus kita buka ini. Duh, gimana ya penilaian itu ya? Lupa saya. LMS. Not here. LMS di sini. LMS. Oke, kita di perencanaan pesan dan media. Tugas 1, meeting 3. Oke. Ada juga teman-teman, adakah teman-teman yang lain yang uploadnya itu sebelum deadline tapi nilainya malah tidak 100? Ada nggak? Nanti biar kita cek kapan pertama uploadnya, terus nanti saya perbaiki nilainya. Mbak Dewi ya namanya kalau nggak salah saya. Mbak Dewi Great Edit. Saya apresiasi banget sama teman-teman karena banyak banget dari teman-teman yang ngerjainnya sebelum deadline. Wah, keren. Jadi dilanjutkan ya. Yang nyaris mau mendekati deadline, ayo dong. Lebih awal lagi ya ngerjainnya. Buat apa nilai 90 kalau gampang banget dapetin 100? Ya nggak sih? Nah, tuh temen-temennya pada 100 tuh. Mbak Catherine 100, Mbak Sri 100, Mbak Elni 100, Mbak Dewi 100, Mbak Adinda tuh. Enak banget nilainya kalau udah 100 semua. Nah, itu kan tugasnya kan udah saya upload sampai pertemuan 8. Monggo silakan dikerjakan. Nah, Mbak Susan nyaris banget Mbak. Kenapa? Karena deadline-nya tuh kalau nggak salah tanggal 1 ya, Mbak masukin tanggal 3. Coba kalau misalnya masukinnya tanggal 1 misalnya pas pukul berapa gitu kan. Nah, teman-teman yang belum ngerjain, kerjain ya kakak. Ya kakak, ya mas, mbak, semuanya. Mahal loh kuliah. Yes, siapa bilang murah ya mbak ya? Oke, kita balik ke... Oh ya, diskusinya juga sudah saya nilai ya. Diskusi udah saya nilai. Jadi teman-teman, tapi penilaiannya baru dari meeting 1 sampai meeting 4. Sisanya meeting 5 dan meeting 6 nanti pas di pertemuan ke-8 gitu ya. Tapi penilaian itu mau diskusi, mau tugas, itu semuanya akan saya masukin. Mau tugas, mau diskusi, itu semuanya akan ada di LMS. Jadi teman-teman bisa cek langsung ya. Pokoknya saya tuh biasanya kalau bikin report itu pertemuan 1 sampai 4, kalau nggak di minggu kelima ya, biasanya saya bikin reportnya itu kalau nggak di minggu kelima, di minggu keempat ya. Jadi teman-teman udah bisa cek pertemuan 1 sampai 4 nilainya gimana, mau diskusi, mau tugas, itu udah semua saya masukin. Terus kalau misalnya kalau pertemuan 5 sama 8 itu total ya, maksudnya pertemuan 1 sampai 8 itu reportnya saya masukin kira-kira kalau nggak minggu 9, minggu ke-8.
teman-teman bisa cek. Nanti kalau memang ada saya keliru kayak misalnya ada yang teman-temannya udah masukin 2 kali ya kan, ada apa, pertama tuh sebelum deadline misalnya kan, tapi karena nggak bisa diakses gitu kan, terus misalnya dimasukin lagi, resubmit lagi gitu kan, kalau kayak gitu kan kadang saya suka kelewatan kan, keliru gitu. Nggak apa-apa, monggo silakan dikasih tahu, saya diingatkan nanti biar saya revisi gitu ya, tapi ada buktinya gitu kan, kayak misalnya capturean tanggal berapa pertama kali uploadnya gitu. Oke, minggu ini kita masuk ke meeting 5, bahasanya media komunikasi. Ada dari teman-teman yang mau nyampein apa namanya, pandangannya apa itu media komunikasi? Oh, saya belum ganti tanggalnya ya. Oke, tanggal 15. Ada yang mau bantu saya apa itu media komunikasi? Kita lihat media komunikasi. Ini salah satu media komunikasi ya. Kita lihat dulu Taiwan itu apa ya media online-nya. Taiwan News. Taiwan, oh ini dia, Taiwan News itu salah satu. Taipei News juga lagi. Taiwan News, Taipei News, Taiwan Today, Taiwan Government juga ternyata ada portalnya. Jadi ini adalah media komunikasinya ya teman-teman ya. Nah ini ada tentang berita hari ini itu COVID ya. Hah? Wow. COVID shut down in-person classes at almost 2,000 schools in Taiwan. Jadi ini berita 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu, hari Jumat. Berita di hari Jumat. Nah ini adalah salah satu media komunikasi ya teman-teman. New media. Terus nanti kita lihat versi YouTube-nya ya. Maksudnya versi videonya. Terus bisa nanti kita bandingin dengan yang Indonesia juga. India ya. Dari sini kita bisa tahu apa tujuan yang mau disampaikan dari penulis berita ya kan. Balik lagi ke materi sebelumnya kan ada perencanaan komunikasi ya kan. Kenapa? Karena kenapa perencanaan komunikasi itu penting? Karena kan ada goals-nya ya kan, ada tujuannya yang ingin dicapai ya kan. Nah di sini pertanyaannya apakah mereka yang menulis berita itu tanpa tujuan atau dengan tujuan? Tentu saja dengan tujuan ya. Ada yang tahu tujuan dalam komunikasi ada apa aja, peran komunikasi itu apa aja? Kita balik flashback ke materi-materi dasar, karena sebenarnya materi ini tuh terkait sama materi-materi sebelumnya juga ya, mata kuliah sebelumnya, kayak misalnya pengantar komunikasi, terus dasar-dasar teori komunikasi,
Apa lagi ya? Iya, mostly dua itu ya terkait. Sama mungkin strategi perencanaan komunikasi kalau ada sebelum ini. Jadi sebenarnya pasti ada nggak semua apa ya universitas mengadakan atau program ada 3 mata kuliah itu, tapi beberapa paling tidak kayak misalnya teori-teori komunikasi, dasar-dasar atau pengantar komunikasi. Nah itu nanti di situ teman-teman sebenarnya konsepnya awal fundamental untuk perencanaan komunikasi itu didapati dari setidaknya 2 mata kuliah itu. Jadi makanya balik lagi mungkin juga dasar-dasar jurnalistik ya satu lagi. Jadi ini adalah salah satu media komunikasi. Kenapa media ini dibuat? Ada tujuannya. Tujuannya ini ya sebenarnya sama persis dengan tujuan kenapa kegiatan komunikasi itu dilakukan atau kenapa media massa itu ada. Dalam artian fungsi media massa itu ada beberapa hal ya. Jadi relate each other ya, berhubungan satu sama lain. Jadi kalau kita baca ini kira-kira apa goalsnya itu apa? Kita lihat video Taiwan News. Video Taiwan News. Ada yang tahu TV Taiwan itu apa namanya ya? Aku nggak dapet ya. Atau mungkin kita lihat yang di Indonesia ya. TVBS bisa, Miss. TVBS. Enggak nyambung itu bawahnya. Oke. Thank you, Mbak. Nah, ini yang bentuk audionya ya. Loh, saya nggak paham bahasa Cawan semua. Nah, ini kita lihat satu, kita Mas TVBS. Yang videonya itu di mana, Mbak? Ada nggak? News Media Taiwan yang dia itu video, bukan? Aja, Miss, lihat di YouTube ada TVBS News. Oh, Banyak kok. gitu. TVBS. TVBS panjangnya apa ya, Mbak? TVBS Taiwan. Oke, good. Thank you, Mbak. Kita lihat ya. Nah, ini salah satu video berita terkininya. Oh my god. Yes sih, Taiwan juga pasti. Tulisannya gini semua. Oke. Translate to Indonesia. Bahas sedikit lah ya, bisa membantu. Jadi ini berita 10 jam lalu ya, kita putar ya. Ini saya share ke teman-teman, nanti bisa dicek. Kalau di sini kan audionya kan nggak masuk ya, nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi di platformnya masing-masing. Semoga ada teksnya. Alhamdulillah. Kita lihat ya. A second term as president of France, triumphing over Marine Le Pen on April 24th.
The New York Times reports projections at the close of voting, which are generally reliable, showed Mr. Macron getting 58. 后店民宅窗户不断冒出浓烟，大批消防人员已经全副武装拉水线要灌救，情况危急，因为阿婆说她的孙女还在2楼。没多久，一名全身湿透的女子穿着洋装被带了出来，还好人没有受伤，但消防人员还是让她上了担架，盖上被子，送上救护车。但没多久，救护人员却穿上了防护装备，因为刚救下来的孙女是名轻症的确诊者。民众他表示他是确诊，然后居家隔离者，救护人员也立即采取应变措施着防护装备。事件发生在嘉义14号下午2点多，当时1楼起了火，消防人员第一时间把1楼的阿嬷疏散在外面后，从隔壁架梯救出在2楼进行居家照护的33岁孙女，而起火点初步判断是在1楼中段，火势也一度最旺。补救的部分是在那中间的部分有火势较大的部分还好祖孙俩都没有被大火烫伤，只是稍微被浓烟呛到。而确诊孙女虽然是轻症，但为了安全起见，后续也由救护车再到医院预防性就医检查。TVBS 新闻建亨嘉义报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道。Beritanya tentang kebakaran ya. Tadi kalau nggak salah disebutin ini, tapi saya nggak paham sebenarnya. Jadi beritanya tentang kebakaran, dan kalau kita lihat perencanaan komunikasi, berita ini termasuk dalam perencanaan komunikasi enggak? Tentu saja enggak ya, karena kejadian ini tuh nggak ada yang nggak ada yang mau gitu, ya kan? Jadi kalau dalam perencanaan komunikasi ada yang agenda-agenda yang direncanakan itu biasanya seputar agenda kebijakan pemerintah misalnya, atau annual event tahunan ya kan, atau misalnya celebration atau festival gitu kan. Nah, mereka yang kayak misalnya kejadian bencana alam, accidental event, jadi kecelakaan kayak gitu direncanakan ini jelas enggak, tapi mereka ada SOP-nya, ada SOP untuk untuk merepotkan ya, melaporkan kembali informasi itu. Salah satunya kayak misalnya SOP-nya, teman-teman enggak sih dari tadi itu banyak ada beberapa korban kan, tapi ditangkap nggak wajahnya？ 后店民宅窗户不断冒出浓烟，大批消防人员已经全副武装拉水线要灌救，情况危急，因为阿婆。Ya Mbak? Soalnya itu bisa menyangkut privasi kan? Ya. Kenapa tidak di? Yes. Ya benar. Jadi untuk korban-korban, mau korban korban kecelakaan, korban bencana alam, lalu misalnya korban abusive ya, maksudnya abusive itu pelecehan, itu nggak boleh direkam, nggak boleh ditangkap, nggak boleh di-shoot wajahnya, bahkan identitasnya pun disamarkan, harusnya, idealnya, tapi kebanyakan SOP-nya dari reportase atau misalnya mereportkan kembali berita itu, kebanyakan dari media itu alfa ya, lupa atau sengaja biar beritanya tuh viewsnya banyak, jadi akhirnya dimasukin, identitasnya disebutin, wajahnya ditangkap. Bahkan sebenarnya SOP untuk mereportkan itu, darah itu nggak boleh ditangkap loh, maksudnya nggak boleh di capture, nggak boleh di videokan, darah aja tuh nggak boleh, jadi harusnya darah itu disensor, kalau nggak di-blur. Wajah mau ditangkap tapi di-blur sampai tidak dikenali. Suara pun kalau misalnya lagi bicara itu harus disamarkan. Nah itu kalau misalnya informasi dari misal perencanaan komunikasi untuk hal-hal yang accidental ya.
kegiatannya atau eventnya, kejadiannya tentu tidak direncanakan. Tapi untuk merepotkannya agar informasi itu tahu sampai ke masyarakat atau ya kalau misalnya udah masuk media online berarti bukan hanya negara yang membuat report ya, tapi juga bahkan di ujung dunia sekalipun, misalnya di perut bumi sekalipun atau di NASA sekalipun atau luar angkasa sekalipun, kalau misalnya ada akses internet mereka bisa melihat berita ini gitu kan. Nah jadi dibedain ya teman-teman, ketika teman-teman menjadi jurnalis perencanaan komunikasi dilakukan tidak dilakukan, ada rapat agenda ya kan. Rapat agenda itu dilakukan biasanya at least ketika hari ini misalnya hari ini adalah hari Minggu gitu kan. Nah, teman-teman rapat agenda nanti sekitar misal kalau di pengalaman saya ya, itu rapat agenda itu sekitar pukul 7 malam sampai 8, 9, 10 itu rapat agenda. Untuk apa? Untuk menentukan hari Senin ini apa nih isunya gitu kan. Nah, rata-rata editor ataupun jurnalis itu tuh biasanya sudah dapat isu-isu gitu kan. Ya. Dan mereka adalah orang yang paling tahu lapangan misalnya. Di dalam satu media massa itu ada beberapa desk. Ada desk ekonomi, ada desk politik, ada desk kesehatan, macam-macam desknya. Ada Menko, ada di apa mikroekonomi gitu kan, kayak misal koperasi apa semua. Jadi ekonomi itu aja ada dibagi lagi cabangnya, ada bisnis itu kayak perbankan gitu kan, ada saham dan sebagainya. Nah mereka yang desknya di situ adalah mereka yang benar-benar paham tempat itu. Kenapa? Karena mereka kesehariannya di situ lah, habis waktunya di situ, teman-temannya di situ, grupnya di sana, kenal sama orang-orang situ gitu kan. Jadi pengalaman saya itu pertama kali jadi jurnalis itu desknya itu adalah bisnis ya, perbankan. Jadi pertama kali saya datang itu ke BI, Bank Indonesia kan. Jadi di BI itu kita masuk harus pakai ID jurnalis, baru kita bisa masuk ke ruangan press conference-nya. Di ruangan press conference-nya itu nanti banyak tuh wartawan dari mana-mana. Nanti bisa ditanya tuh kalau misalnya kita baru kan, kita perkenalan dulu sama teman-teman yang udah senior gitu kan. Nanti baru teman-teman yang udah senior tuh kalau misalnya mereka lagi kosong-kosong, maksudnya lagi ngopi atau apa gitu kan, boleh itu kita tanya, diskusi. Mas, Mbak misalnya, saya ini baru, kira-kira apa ya yang lagi sini, nah diceritakan, kamu tahu suku bunga apa semua gitu-gitu. Nah, jadi mereka karena setiap hari ketemu, masuk pula grupnya, ada mailing listnya, terus pokoknya ibaratnya teman-teman ketika masuk kuliah pilih program komunikasi, dari yang tidak tahu akhirnya teman-teman tahu apa itu komunikasi. Terus nanti ternyata selama ini saya melakukan apa yang kita pelajari loh, tapi saya tidak tahu konsepnya gitu. Itu semua, jadi mau dimanapun, mau profesinya apapun, mau lokasinya apapun, perencanaan komunikasi pasti dilakukan. Tapi memang ada hal-hal yang tidak disebutkan apa ya secara konseptual, itu tidak semua sesuai dengan konteks nyatanya gitu ya. Jadi kalau misalnya di konsepnya kegiatan itu semuanya direncanakan, kan konsepnya perencanaan komunikasi kan itu. Kayak misalnya demo, ada demo yang direncanakan, demo pasti direncanakan sebenarnya, tapi kalau untuk jurnalis kadang mereka tahu ada demo, kadang mereka nggak tahu ada demo. Tapi kalau untuk orang yang melakukan demo ya, jadi ada dua sisi kan ya. Jadi perencanaan komunikasi bagi jurnalis, perencanaan komunikasi juga bagi yang melakukan demo gitu kan. Kalau untuk jurnalis ya mereka butuh informasinya untuk disampaikan ke masyarakat gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi demonstrasi, mereka menggunakan demonstrasi agar apa? Agar yang diinginkan ini, poin-poin yang disampaikan ini
didengar, at least didengar sama orang-orang yang memegang kewenangan, ya kan. Setidaknya ada ruang diskusi, ya kan. Setelah misalnya demonstrasi nanti ada ruang diskusi untuk berbicara, menyampaikan ini bla 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 bla. Oke, baiklah, solusinya kita masalahnya misalnya kita diskusikan untuk orang yang lebih tinggi lagi, yang memegang jabatan lebih tinggi lagi, misalnya sama pihak Taiwan atau apa. Harapannya adalah poin-poin itu bisa diwujudkan gitu kan. Kalau dari sisi jurnalis, informasinya tersampaikan, misalnya oke, nanti biar tidak hanya tidak hanya tersampaikan sama orang-orang ini, orang-orang yang yang biasa mendengar, kayak misalnya tersampaikan juga sama barangkali sama orang-orang yang ada di lingkungan kerjaan itu, atau demonstrasi misalnya kayak kemarin kan demonstrasi asosiasi pekerja gitu kan. Berarti ya siapa tahu nanti beritanya pasti didengar sama agensi, sama yang menerima, misalnya yang punya pabrik, ya kan, perusahaan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mereka tahu ternyata kejadian seperti ini gitu kan. Jadi intinya perencanaan komunikasi apapun yang di dalamnya, media komunikasi dan lain-lainnya itu memegang peranan penting ya teman-teman. Tapi setiap profesi itu beraneka ragam media komunikasinya. Ada yang audio visual, ini kan kita lihat audio visual kan. Berarti nanti ada komponen suara, ada komponen gambar, ya kan. Nah, kalau misalnya yang teks, ini yang teks, media yang teksnya. Ini media teksnya, ya kita bisa lihat visual, tapi gambarnya tidak, gambarnya itu 2 dimensi. Bisa bergerak, nggak bisa. Tapi biasanya ada infografis. Infografis itu kayak misalnya infografik. Teman-teman tahu infografis? Ini dia infografis ya. Nah, ini contohnya ya. Ini infografis. Nanti ada step 1 misalnya ngapain, step 2 ngapain. Kita bisa lihat infografis berita di Indonesia ya. Infografis berita terkini. Nah, infografis berita terkini di Indonesia itu umumnya adalah tentang COVID. Kita lihat ya. Teman-teman yang kerja di rumah sakit atau yang ngurus-ngurus pasien, hati-hati ya. Protokolnya dijaga benar-benar ya. Minum vitamin kalau misalnya dibutuhkan. Nah, ini. Anyway, ada teman-teman yang berencana pulang dalam waktu dekat? Ayo kita pulang bareng. Saya juga rencana pulang Agustus. Siapa tahu kan ada yang mau balik Agustus, balik bareng lah kita ya. Balik bareng ke Indonesia ya. Nah, ini infografis contohnya ya. Jadi kalau infografis itu maksudnya infografis itu media yang dipilih itu hanya ada juga sih yang dia pakai video, ada juga. Ini salah satunya yang dia 2 dimensi. Jadi dengan melihat ini tuh kita tahu banyak banget informasi di sini gitu. Banyak banget, kayak misalnya dari headline-nya saja COVID-19 di Indonesia. Terus ada tubuh beritanya. Lead ya maksudnya ya. Kalau ini kan headline di lead. Info terkini. Nah, kalau misalnya udah dibilang info terkini, berarti ini berarti aktual dan faktual gitu kan. Jumlah orang dalam pemantauan ODP mencapai 43.797. Kalau di Taiwan berapa ya? 60.000 kan sih?
Kalau nggak salah Taiwan 60 ribuan gitu. Kalau di Taiwan itu tentang COVID kebanyakan di ini ya, di line ya. Jadi di apa? Indonesia urutan ke-28. Oh, jauh ya. Jauh. Coba kita lihat info apa namanya? Kasus COVID dunia ya. COVID dunia terkini. Oke, kita lihat ya. Jadi ini total case-nya ya per hari ini. Yang pertama Amerika, India, Brazil, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, Korea, Italia. Taiwan nggak masuk ya? Taiwan malah di bawah kita. Oh, I see, Taiwan mungkin nggak dianggap negara ya? Bener nggak sih? Karena Taiwan nggak dianggap negara makanya nggak masuk list. Oh, ada. Taiwan urutan jauh banget ya. Emang sih. Penduduknya sedikit. Kita di urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Wow. Wow. Ini kasus meninggalnya ya. Vietnam 43. Jadi kalau di Indonesia tuh banyak kasus meninggalnya ya dibanding negara-negara di atasnya. Kita tuh ada ratusan ribu ya, 156.000 yang meninggal. Sementara di atas kita itu di bawah kita semua rata-rata. Tuh, hanya Italia yang di atas kita sedikit, 10.000 bedanya. Itu sama Rusia, 2 kali lipat double case. Brasilia ini malah sampai 5 kali ya. India juga besar sekali. Tapi saya nggak dengar gaung-gaungnya COVID lagi gitu loh di Indonesia. Nggak tahu ya kalau teman-teman. Maksudnya di Indonesia pun sekarang katanya udah lepas masker, nggak pakai masker lagi. Kalau di sini masih pakai masker sampai Juni katanya, Juli baru lepas. Oke, itu macam-macam media komunikasi ya teman-teman. Bisa gunakan infografis. Ini media komunikasinya untuk jurnalis ya, apa yang membuat berita apa ya, profesi yang berada dalam lingkup pembuatan berita ya. Yang buat infografis ini bukan
jurnalis, tapi ini di desain grafisnya ya, desainernya ya, layouternya. Jadi yang menyusun layoutnya surat kabar atau media online itu biasanya juga punya job desk untuk mendesain infografis ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Daerah telah menetapkan gugus tugas penanganan pembatasan sosial berskala besar. Uji PCR logistik. Jadi ini full banget ya informasi ya. Jadi ada juga apa ya, grafik ini beda-beda loh warnanya, ya kan? Ada hijau, ada merah, ada garis 2 gitu kan. Terus yang merah ini datanya adalah ya, datanya mana ya? Datanya di sini ya. Jadi aduh sayang sekali nggak jadi CTRL F, coba CTRL F2. Oh bukan, bisa kayak gini. Oh bisa. Nah, bisa seperti ini. Jadi kita lihat lebih dekat ya. Jadi yang biru itu adalah jumlah kumulatif, jumlah total. Jadi yang biru ini yang dibulat-bulatin ini jumlah total kasus ya. Terus yang hijau itu adalah kalau misalnya dia aman, jumlah kasusnya di bawah 100, kuning itu di bawah 500, orange itu di bawah 2000, yang merah kasusnya di atas 2000. Jadi ini warna-warna ini menunjukkan indikasi total kasus ya. Sementara birunya adalah total kasusnya. Kalau ini level berapa banyak yang menderita COVID. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bikin media komunikasi sekarang harus kreatif ya. Nggak lagi kayak misalnya terpaku hanya misal kayak kita aja biasanya tugas itu kan ada di paper ya, biasanya tugas itu paper bentuknya kertas. Nah kalau program komunikasi sepertinya kurang efektif kalau hanya bisa ada beberapa tugas yang masih harus misalnya di kertas masih ada, tapi tidak semua gitu kan. Misalnya untuk case-case yang harus berkaitan dengan pengalaman atau berkaitan dengan praktek itu harusnya dilakukan ya kan, diujikan gitu kan, dieksperimentalkan gitu kan. Caranya gimana ya? Kita pakai medianya jangan lagi bisa kalau misalnya kalau mau tetap media konvensional kayak pulpen dan kertas. Misalnya kalau pas kita ngedraft gitu kan, gambar gitu kan, perencanaan ngedraft media apa nanti yang dipakai, terus beserta teksnya nanti taruh di mana, kayak desain lah kan, desain media komunikasi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya berhubungan dengan praktek, gimana sih nanti cara kalau misalnya menjadi orator itu gimana gitu kan? Lebih baik yang idealnya adalah ya udah praktekkan aja gitu kan. Nah, nanti untuk penilaian harus direkam gitu kan. Kita punya kan, oke, coba misalnya si A adalah nanti salah satu yang akan memberikan sambutan gitu kan. Jadi teman-teman nanti merencanakan nih sketch apa semua kompleks kan, jadi nanti apa yang dibicarakan, poinnya apa gitu kan.
Terus nanti dilihat public speakingnya gimana gitu kan. Jadi terkait semua mata kuliah terkait di dalamnya. Tidak hanya dasar-dasar, tidak hanya pengantar komunikasi, tidak hanya dasar-dasar teori komunikasi, tidak hanya strategi perencanaan komunikasi, tidak hanya public speakingnya juga ada di dalam. Sangat relate sama semua skill dan juga teori jadinya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Sebentar dulu ya. Sebentar saya mau ke Oke, kita lanjut. Jadi makin kesini kita harus makin kreatif ya teman-teman, menciptakan atau mengkreasikan atau mendesain media komunikasi ya. Karena apa? Attention itu juga akan dipengaruhi kira-kira nanti media komunikasi kita seperti apa gitu. Apakah nanti langsung eye catching kah, atau misalnya langsung bisa merebut perhatian banyak orang kah dengan satu media saja gitu kan, dengan satu platform saja kan gitu. Jadi kita balik ke materi.
Jadi itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Ini ada contoh dari sisi. Oh, nggak ada lagi. Wah. Semua. Oh, ada. Ini teman-teman bisa lihat ya. Udah ada suara ya? Oh, ini maksudnya suara saya ya. Main suara dari sini. Selamat pagi. Lagi ngapain, Cuk? Ucup, kamu ngapain sih? Bawa kardus kosong terus? Lagi bergaya, lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Aku rindu sama Ama. Tapi kalau kita pulang dan bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Kita lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Udah paling murah, Pak. Diskon, Pak. Pak. Maaf ya, Mak. Mungkin Buyung nggak bisa pulang. Bersyukurlah mereka yang masih mempunyai orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Seandainya saya masih punya ibu. Oh iya, ini foto ibu saya. Bisa diperbaiki? Alhamdulillah. Bisa, Pak. Maaf ya, Mak. Buyung belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah. Ucup cuma bisa buka dus kosong, Mak. Kalau memang sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang? Buyung rindu sama Emak. Perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat emak. Tak semua orang tua dirindukan anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Emak bahagia. Buyung mau pulang buat emak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak oleh-olehnya tuh. Iyo kak, ikut oleh-oleh dari si Ucup. Ayo kak, buka dulu kak. Buka, bagi-bagi kak. Ayah, siapa yang ngisi kardus-kardus kosong itu? Mungkin malaikat.
isi videonya ini tentang mudik lebaran ya teman-teman. Kan biasanya kalau iklan itu kan apa ya, bercerita ya kan. Kalau iklan lebaran itu pasti dia bercerita. Kenapa harus bercerita? Karena kalau dengan bercerita itu berasa kayak ada relate tuh, apa ya, kenyataan gitu kan. Jadi tadi yang diceritakan itu adalah seorang anak yang merantau ke kota, ya kan, cari rezeki di kota, terus orang tuanya ada di kampung. Nah pas mau mendekati lebaran, ini anaknya ini dilema gitu kan, mau pulang tapi belum ada rezeki untuk pulang, karena biasanya kalau pulang kampung itu banyak sekali oleh-oleh yang harus disiapkan gitu kan. Tapi ya di kota aja lagi rezeki nggak lagi lancar kan, jadi gimana mau pulang gitu kan. Itu relate banget di kehidupan kita sehari-hari gitu kan, sangat dekat sekali. Itu kenapa harus memilih media dan harus bikin konsep iklan yang menarik. Kenapa? Lagi-lagi kalau misalnya iklan itu menarik dan pemilihan medianya bagus dan ceritanya juga konsepnya apa, dalam artian ya dia dekat sekali, bercerita tentang kenyataan sehari-hari, itu berasa kayak aduh, yang melihat itu juga kayak oh oke, gitu kan, kayak merasa oke, itu saya banget gitu. Jadi pada akhirnya nanti kita seneng melihat media komunikasinya gitu kan. Kadang ada yang emosional gitu kan, ada yang sedih, ada yang senang, ada yang ketawa gitu kan. Ini biasanya kalau iklan-iklan yang lucu itu tuh adanya iklan di Thailand gitu. Lucu iklan. Coba kita lihat iklan Thailand ya. Dan plot twist banget kalau iklan Thailand itu. Loh, nggak tersambung internet. Kita absen lagi ya. Nah ini dia, iklan Thailand bikin ngakak mana ya, yang paling banyak ditonton itu yang 1,3. Oh ini ada 7 iklan, kita lihat ya semua iklannya. Semoga ada subtitle. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Ini iklan berikutnya bisa dilihat nanti. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kayaknya ada 2 orang nggak masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya Mbak, enggak, itu di kelas 1 lagi ya. Iya ada 2 orang nggak masuk kayaknya. Mas Umam sama kayaknya Mas Umam ada. Jelly apa ya? Ada 2. Kita
14 kan ya? Yang nggak ada Siti Ainun sama Ajib, Miss. Ajibnya kerja. Sama Mbak Siti Ainun ya? Yang Siti Ainunnya tidak ada keterangan. Oke. Ini kita lanjut ke sini ya. Saya udah kasih ininya ya, linknya. Nanti bisa teman-teman lihat kalau ini apa? Nah, dosonnya nih pas. Ini yang bagus nih, 1,5. Saya kirim ya. Oke, hopefully ada. Oh my god. Coba, udah bayangin yang enak-enak ujung-ujungnya nggak sesuai harapan. Ibaratnya udah PDKT lama banget sama gebetan, setelah ditembak malah ditolak. Udah minta beliin yang macem-macem lagi, kan bangke. Curhat ya lu. Dikit, di video kali ini Mas Andesa telah merangkum 6 iklan Thailand bawa sampai tua. Masih alay. Memiliki durasi yang panjang, bak sinetron merupakan ciri khas dari iklan Thailand. Salah satunya ya iklan Ele ini, iklan produk kecantikan yang ibaratnya udah PDKT deh videonya. Ini dia review ya. Iklan Ele memiliki durasi yang panjang, bak sinetron merupakan ciri khas dari iklan Thailand. Salah satunya ya iklan Ele ini, iklan produk kecantikan yang satu ini menceritakan kisah cinta 3 pasangan yang sudah terjalin sejak mereka masih alay, dan sepertinya alaynya ke bawah sampai tua. Kayaknya dari ini kan ceritanya iklan ya, iklan apa namanya, iklan kecantikan gitu. Jadi sakinnya produk kecantikannya ini oke gitu kan, bisa mengikat cowok-cowok gitu kan, setia sampai tua, kakek nenek masih setia. Tapi coba kita lihat ya, ini masih mudanya ya kan. Kayaknya saya tuh ada kesan satu yang aneh. Kisah cinta 3 pasangan yang nah ini dia. Ini nanti akan jadi mau yang cowok mau yang cewek nanti dia akan berubah gitu. Cuma walaupun wajahnya berubah gitu kan, tetap cowoknya itu setia gitu kan. Coba lihat yang sebelah sini ya. Kalau ini tadi berubah, tapi kan sebelah sini saya ngeliat nggak berubah gitu. Kita lihat ini. Itu. Tuh. Hanya satu yang tidak berubah. Berarti dia yang cantik karena pakai itu apa? Pakai kayaknya itu tadi ceritanya. Jadi coba kita lihat fullnya ya. Aduh lucu deh. Hoi, cái kia mình chơiตุ๊กตาเลย
ข้าวกันไหมเฮ้ยกินข้าวกันข้าวต้มเนี่ยไปเถอะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เจี๊ยบไป เรานัดกับเมย์ไว้แล้วอะไปเถอะ เพื่อนกันนะไปกันหมดเนี่ยไปเจี๊ยบไปด้วยไป ไปเถอะ ไปนะแป๊บเดียวเจี๊ยบไปแป๊บเดียวเองนะไปเจี๊ยบ ไปเถอะ แป๊บเดียวเจี๊ยบไป เน้นจังเลยก็เจี๊ยบมันสวย เจี๊ยบใช้ ELE ทุจ้า แต่ก็แป๊บเดียวเองอ่ะไปได้เจี๊ยบไป ไม่เลิก นะเจี๊ยบไปเจี๊ยบ น้อง ย้อนภาพดิ ย้อนดูช่วงไหนพี่ ตอนที่เต้น KK Miche tukata 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 KK Miche tukata 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 KK Miche tukata tukata อีกที KK Miche tukata 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 KK Miche tukata 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 KK Miche tukata เหลียวใคร ก็ไอ้เจี๊ยบไงมองไอ้เจี๊ยบไงก็มองกันทุกคนน่ะก็ไม่มีอะไรเลย กลับมารักกันดีกว่า กินข้าวกัน ฮะจะไป แตกเลย Oh my god. จะจบอยู่แล้ว Jadi dapat ya teman-teman. Jadi kita dalam desain media komunikasi harus sekreatif mungkin, dan kalau bisa apapun platformnya ya, media itu bisa menarik perhatian. Jadi pertama kita tuh harus menargetkan dulu siapa sih yang mau kita yang mau kita pasarnya gitu. Kalau misalnya kita ada di lingkungan periklanan, jadi kita harus menargetkan dulu pangsanya ini siapa sih, pangsa pasarnya ini siapa sih, apakah nanti anak-anak kah, atau ibu kah, atau misalnya remaja kah. Nah nanti saat kita mendesain media komunikasinya harus disesuaikan dengan karakter dari siapa target kita gitu. Kalau tadi kan jelas targetnya adalah wanita gitu kan, karena ya yang memakai produk kecantikan mostly wanita. Tapi kalau sekarang teman-teman nggak hanya wanita ya, kadang mas-mas juga suka gitu kan pakai produk kecantikan kan ya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, monggo silakan. Lanjut. Nah, kalau tadi ini video ya, ini contoh media cetak dulu. Media cetak ini apa ya, kayak yang dipakai mbak-mbak kemarin demo buruh pekerja, itu pasti dicetak kan Bali brosur ya, apa sih, pamflet ya, sama spanduk kan, katanya ada spanduk kan, itu yang dicetak ya, contoh media komunikasi yang dicetak. Selain itu apa kira-kira yang dicetak lagi ya?
Biasanya kalau di Taiwan ini apa ya kita ngeliat, oh ini di bus-bus, teman-teman nggak sih kalau di bus-bus tuh ada kayak misalnya produk kecantikan, produk kacamata gitu kan di busnya. Bus kayak misalnya bus, kalau di Thailand ini ada bus distrik gitu loh. Misalnya sepanjang jalan Minsen nanti ada bus nomor 6 misalnya kan. Nanti di bus nomor 6 tuh banyak sekali di mobil-mobilnya tuh kayak gambarnya produk-produk atau misalnya servis atau misalnya apa, saya pernah lihat di situ produknya kacamata Jin ya kan. Ada yang tahu Jin, kacamata Jin? Kacamata Jin. Jeans. Nah ini dia. Nah, kacamata jeans. Jadi kita lihat ya. Bus Taiwan. Kita lihat Taiwan. Nah ini dia. Cari bus yang ada ini nih. Nah ini produk ini, gambar produk. Terus mana dia? Biasanya adanya tuh di bus-bus distrik ya, maksudnya yang di dalam distrik, bukan yang antar kota ya. Nah ini iklan acara ini. Nah ini juga salah satu media komunikasi yang dipilih. Biar apa nih, kan ini jalan-jalan ya mobilnya ya. Ya setidaknya nanti pas dilewat-lewatin itu orang-orang yang melihat bus itu bisa ngeh, oh nanti ada acara itu, biasanya tayangnya jam segini gitu kan, pemainnya ini gitu kan. Banyak sekali media ya. Jadi media itu tidak hanya di atas kertas aja sekarang, mobil bisa jadi media. Bahkan teman-teman, mungkin teman-teman belum ngeh, ada yang manusia jadi media iklan. Tubuh manusia itu dilukis. Kalau pernah teman-teman lihat ya, ada tubuh manusia itu dilukis. Tubuh manusia jadi iklan. Manusia media iklan. Mana ya? Body, human body for advertising. Dulu saya pernah lihat tuh, tubuh manusia tuh dilukis gitu, dilukis untuk. Nah ini lucu loh. Nah ini dijadiin, tidak hanya dijadiin iklan tapi jadi media pembelajaran, benar-benar. Nah ini ya, jadi sekarang semuanya itu bisa jadi media komunikasi ya. Jadi tidak hanya di atas kertas atau di media 2 dimensi, apapun bisa jadi ya. Bahkan teman-teman punya handphone ya, kalau ada yang beli handphone terus di casing, terus tiba-tiba casingnya itu misalnya hadiah waktu beli handphone kan, casingnya misalnya dari produk Samsung juga, nanti ada tulisan casing itu Samsung gitu kan, itu jadi media untuk perencanaan komunikasinya Samsung gitu kan. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Keren ya.
dia pakai baju dengan motif di dalamnya. Bentar ya. Sorry ya, karena banyak minum jadi pipis terus. Oke. Sampai sini mau ada yang didiskusikan, teman-teman? Monggo silakan. Atau teman-teman punya contoh lain untuk media komunikasi, monggo bisa di-share biar kita lihat selain dari yang kita bahas tadi. Mbak Susan udah masuk belum? Oh, udah masuk. Ada, Miss. Ada. Ada. Saya baru baca pesannya. Ya, Miss, sinyalnya lemot banget. Sinyalnya lemot, sinyalnya sekolah juga ya, harusnya ya biar nggak lemot ya. Oke. Baru Miss Indonesia, Miss. Kenapa, Mbak? Baru Indonesia, Miss. Oh iya, ini 2 hari ini cuaca nggak bagus ya, hati-hati teman-teman ya. Yang kerjanya di luar. Siapin payung, siapin jas hujan. Typhoon ya? Enggak kan, belum typhoon ya. Allah. Monggo, ada yang mau didiskusikan?
Kalau enggak kita lanjut ya. Punten, kalau boleh nanya, teman-teman yang pertama kali datang dari Taiwan ke sini, salary-nya dipotong nggak buat agensi? Karena saya lihat di TikTok, Dipotong, Miss. di TikTok itu katanya sampai 4 tahun gitu dipotong. Jadi ada yang dapatnya tuh totalnya 3 1 tahun, Miss. 1 tahun. Sampai 4.000 ya, sampai 4.000. Jadi bener kalau 1 tahun di awal itu dapatnya 9.000, 10.000. Tergantung, ada yang 6 bulan sampai 1 tahun, nggak mesti 1 tahun, ada yang 6 bulan. Jadi tergantung agennya. Oke. Dan besarannya juga tergantung agennya ya berarti. Kalau 1 tahun Iya. lebih sedikit lebih banyak ya dapatnya dibanding yang 6 bulan. 6 bulan berarti bisa habis. Tapi semuanya legal ya. Maksudnya Insya Allah legal. dalam artian ada apa namanya sih? Dokumen, surat-surat. Dokumen ya. Jadi teman-teman harus Kerja. Harus hati-hati, harus semangat ya. Oke, kita balik lagi ke saya pengamat TikTok, suka sekali saya lihat TikTok. Media cetak. Ini kayaknya kurang gede ya. Nah, surat kabar ini nggak tahu ya saya. Kalau di Indonesia, saya di Bengkulu itu mau lihat Kompas harus pergi ke perpustakaan kampus, atau kalau departemen saya tuh nggak ada lagi dia beli Kompas, tapi belinya itu adalah harian domestik ya, Rakyat Bengkulu atau Bengkulu Express gitu. Jadi fenomenanya di Indonesia itu orang tidak lagi jarang orang melihat atau membaca surat kabar ya. Orang lebih suka lihat media online, online news. Kenapa? Karena dianggap lebih cepat media segera. Kalau misalnya hari ini kejadian, misalnya jam 10 nih kejadian kebakaran, paling 10.30 udah masuk berita, 10.15 udah masuk berita. Tapi valid atau tidak, nah itu dia. Terkadang karena pengen cepet-cepetan tadi, tulisannya jadi typo ya kan, ada salah pengucapan ya kan, ada salah data ya kan. Nah seharusnya yang kayak gitu tuh harus direvisi. Cuma setelah publish, setelah naik beritanya, sedikit sekali editor atau jurnalis yang mau merevisi berita, kecuali kalau misalnya sudah dikomplain baru direvisi berita. Ini ada tablet, ada majalah. Saya penasaran majalah Taiwan apa ya? Taiwan ada majalah ya? Pernah teman-teman lihat itu? Panorama Taiwan Panorama. Oh ada ya? Mau beli majalah di mana ya? Majalah Taiwan. Aku nggak pernah. Yang saya lihat itu di Family itu koran ada sih, tapi kalau majalah saya belum pernah lihat ya. Gimana beli majalah itu? Toko buku tak?
Pesona Taiwan. Ini kayaknya juga bukannya punya Taiwan deh. Ini kayaknya media Indonesia deh. Maksudnya medianya orang-orang Indonesia tapi yang ada di Taiwan. Bahasanya aja bahasa Indonesia. Ya kan? Benderanya bendera Indonesia. Majalah Taiwannya apa ya? Majalah Taiwan, Taiwan Magazine. Oh iya, traveling. Ini dia nih. Ya, apa ini? Taiwan TVBS issue. Oh, ada majalahnya. Ada juga di Taiwan. Oke. Banyak ya. Prestige, Esquire. Traveling in Taiwan, Taipei. Ini di mana ya? Jembatan ini, Taipei ya? Ada teman-teman yang sudah ke jembatan ini? Saya nanti kalau misalnya udah selesai ujian, mau saya jalan-jalan ke Taipei, Taoyuan. Nanti teman-teman kalau ada rekomendasi tempat makan atau tempat yang harus dikunjungin, punten sharingnya ya. Nanti saya tanya ya, yang buat di bagian atas, bagian utara. Bazar, ada juga bazar. Nah, ini adalah media komunikasinya Taiwan ya. Lumayan banyak. Dan kayaknya sih orang Taiwan ini masih suka melihat media cetak ketimbang Indonesia. Indonesia itu banyak medianya sudah beralih convergence ya, sudah beralih ke news media. New media, not news media. Ini siapa sih nama cowok ini? Mirip aktornya Korea nggak sih? Di sini ada teman-teman yang suka nonton Korea atau yang fans sama K-pop. Udah nyaman ya. Oke. Oke, kita lanjut. Itu contoh-contohnya ya, tabloid. Coba kita lihat tabloid. Apa beda tabloid sama majalah? Ada teman-teman yang mau sharing? Monggo. Apa beda tabloid dan majalah? Taiwan tabloid. Ayo, ada yang mau sharing? Sharing idea, sharing. Saya, Miss. Boleh, monggo silakan, Mbak. Majalah biasanya terbit teratur seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau kadang itu ada yang 1 bulan sekali, itu yang majalah. Nah, kalau yang tabloid itu adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas berukuran broadsheet, lebih kecil dari ukuran plano dan dilipat seperti surat kabar. Oke. Lebih kecil plano, dia besaran mana dengan majalah? Samakah atau lebih kecil lagi dari majalah? Oke, saya tampil ya, Mbak.
Kenapa Mbak? Lebih besaran kali. Lebih besar. Oke. Makasih Mbak Sri. Good opinion. Ada yang lain? Monggo teman-teman. Mbak Sri Jumiarti, thank you so much Mbak. Yang lain teman-teman? Jadi sebenarnya kalau dari segi konten, dari segi sirkulasi, itu namanya sirkulasi ya, yang misalnya ada 1 minggu, ada 2 minggu, ada yang 1 bulan, itu namanya sirkulasi. Sama aja gitu. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan ya. Bedanya itu kalau tabloid itu ukurannya dia tengah-tengah antara majalah dan koran. Jadi kalau majalah itu ukurannya saya lupa. Majalah itu lebih kecil dari A4 ya. Dibilang A3 enggak. Jadi lebih kecil dari A4 atau katakanlah A4. Nah, kalau misalnya tabloid itu ukuran 2 kalinya majalah, tapi tidak melebihi koran. Nah, biasanya tabloid ini ya dia tuh biasanya lebih fokus ke 2 mingguan ya, dan dia spesifik dalam artian biasanya hobi ya, berkaitan dengan hobi-hobi kayak gitu, misalnya kayak trubus ya kan, berarti mereka yang suka sama tanaman. Terus Horizon, ada yang pernah lihat coba tabloid Indonesia ya, tabloid Nova ya kan, Nova itu tabloid, Nova itu 2 mingguan kok. Terus dia isinya tentang ya seputar isu artis ada, terus biasanya rekomendasi ada, tutorial ada. Masih ada tabloid dah. Oh, tapi ini kayaknya online ya. Online ini kayaknya. Kalau cetak udah nggak ada lagi. 2021, wow. Adakah 2022 coba? Coba 2022. Jangan udah nggak ada lagi. Nah kan, ebook dia ya .com. Jadi ini juga yang sebenarnya pertanyaan. Jadi kalau misalnya semua media itu sudah masuk ke sudah pindah ke versi digital, apakah masih disebut tabloid? Apakah masih disebut majalah? Apakah masih disebut newspaper? Karena dimensinya saja sudah beda. Makanya sekarang tuh dikatakan online media atau digital media atau news media. Jadi versi digitalnya dari 2 dimensi itu ya, dari majalah yang konvensional, dari dari koran konvensional. Kenapa sekarang nggak tahu lah ya. Padahal sebenarnya kalau kayak gini sih enak ya teman-teman ya. Maksudnya kalau yang Kompas versi online itu enak. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat kan ini ada ini kompas.com itu memang ada ini ya, koran online-nya memang ada ya. Ini ya. No, ini bukan versi online-nya ya teman-teman. Ini beda. Ini maksud saya itu benar-benar koran tapi koran digital. Kalau ini bukan koran digital, kalau ini online news ya, media online-nya, berita online-nya. Kalau koran digitalnya itu maksudnya adalah bentuknya memang koran Kompas koran Kompas digital, koran Kompas, ini dia ada digital. Oke.
Nah, ini maksud saya tuh ini. Kalau ini masih bagus, dalam artian kenapa saya bilang masih bagus? Karena dia memang sebenarnya newspaper, ya kan? Tapi sekarang dilihatnya dalam bentuk digital, gitu. Jadi sekarang kita tuh jarang sekali, kalau saya ya pribadi, saya di Bengkulu itu jarang sekali ngelihat koran. Yang saya lihat itu ya gitu. Sebenarnya ada positif negatif ya kan. Kita mau lihat pun harus bayar dulu, harus daftar dulu gitu ya. Misalnya beli 1 bulan, beli paket 1 bulan, oke, baru kita bisa lihat. Coba kita yang gratisan aja ya, bisa nggak ya? Free, bisa tidak lihat yang free? Atau koran digital free, apapun itu kita lihat ya. Nah ini dia. Tapi ini kita cuma bisa lihat halaman pertamanya aja gitu. Kalau misalnya yang kita sudah beli ya, kayak tadi kan ada yang dijual gitu kan 1 bulan, misalnya 50.000. Itu kita bisa buka lembarannya, jadi kita tinggal klik kursor kanan kiri itu nanti akan kebuka gitu. Ini akan kebuka gitu kayak koran digital lah jadinya. Atau kita lihat buku digital ya, buku digital. Ini juga salah satu media ya. Saya kayaknya punya deh buku digital. Ibu. Nah ini contohnya ya. Kita lihat. Udah nggak ada. Udah saya hapus bukunya. Masih download dulu ya. Digital free. Nah ini dia. Itu udah kayak versi. Nah kita kayak buka buku aja gitu loh. Kalau mau page berikutnya kita tinggal touch screen atau mainin keyboard, dia nanti kebuka gitu. Kayak gini nih. Jadi benar-benar kayak buku, tapi dia bukan lembaran. Udah di handphone gitu, udah di laptop gitu kan. Tapi juga sedikit yang mau lihat gitu. Entah literasi Indonesia tuh rendah banget gitu kan dibanding negara-negara lain. Baca bukunya kurang. Jadinya
ini salah satunya teman-teman ya, contohnya. Jadi sekarang itu balik lagi ke materi kita. Media komunikasi itu bentuknya variatif, banyak sekali, beraneka ragam. Kenapa? Karena sekarang itu teknologi makin maju, satu. Terus manusianya juga, pembacanya juga makin, karena medianya makin banyak pilihannya, jadi juga kita ditantang untuk gimana caranya mendesain media yang keren. Supaya apa? Supaya dilihat sama orang gitu kan. Kalau misalnya pakai media katakanlah tujuan kita adalah untuk pasarnya, pangsanya misalnya anak sekolah, anak SMA. Kita misalnya mau kasih tahu tentang kampanye anti rokok misalnya. Yang satu bikin brosur. Ya, ingat ya, yuk kita simulasi. Ini misalnya perencanaan komunikasi untuk kampanye anti rokok untuk anak SMA, ya. Kita coba ya teman-teman. Oke, kita pilih yang biar bisa terlihat. Oke. Katakanlah kita targetnya adalah SMA ya, SMA. Terus tujuannya, goalsnya menurunkan tingkat perokok aktif kalangan remaja ya. Terus tema topiknya adalah atau pesannya adalah kampanye anti rokok ya kan. Nah, sekarang mari, siapa mau pilih medianya? Yuk, coba. Monggo, Mbak, Mas. Medianya apa aja coba? Yang paling oke. Dari sekian media tadi yang kita pelajari, ada video, ada ada infografis, ada tubuh juga bisa dijadiin media komunikasi ya kan. Terus ada majalah, tabloid, ada koran digital, ada news media dan lain sebagainya. Nah, kira-kira teman-teman mau pilih media apa nih? Yuk, coba saya absen dulu yang Mbak Adinda, monggo. Adakah mau sharing? Kira-kira dari ini mau apa medianya? Kalau misalnya ini adalah Nah, ya Mbak Adinda atau Mbak Catherine, ayo Mbak Catherine. Monggo Mbak Catherine. Mbak Catherine ini di Jakarta ya? Atau Mbak Dewi Fatimah, monggo. Kira-kira medianya apa yang mau dipakai Mbak? Mbak Elis, Mbak Elis Elizabeth. Mbak Elis Sunartini.
atau Mbak Elizabeth, Mbak Delia, Mbak Komala, Mbak Sri Desi, monggo silakan. Kira-kira medianya kalau misalnya kayak gini apa? Mbak Sri Desi, Mbak Sri Juniati, Mbak Susan, Mas Umam, Mbak Yuyun, Mbak Yuyun. Monggo silakan. Ini maksudnya Miss buat iklan tentang menurunkan tingkat rokok aktif gitu ya Miss, iklan remaja. Boleh iklan, boleh apa aja. Pokoknya kita pesannya itu adalah kampanye anti rokok. Jadi goals kita, katakanlah target kita adalah SMA. Jadi kita mau sampaikan kalau tujuannya adalah gimana cara menurunkan tingkat rokok aktif di kalangan remaja. Jadi boleh mau iklan boleh, mau apa namanya kayak berita boleh, apa boleh terserah. Kira-kira yang paling enak sih iklan ya, biar apa nggak terlalu banyak panjang. Kira-kira apa nih kalau misalnya dia iklan? Mbak mau pakai apa coba? Oke, di sini saya bikin iklan ya misalnya ya. Iklan. Buat iklan sasarannya remaja berarti sesuatu yang menarik, yang kira-kira yang berhubungan dengan dunia remaja. Jadi itu pesan nanti bisa menarik perhatian, segmennya kan remaja itu sasarannya. Kira-kira media yang paling cocok apa tuh Mbak biar remaja bisa lewat, karena mungkin remaja kan semua udah punya handphone ya, punya Android smartphone. Jadi mungkin bisa buat iklan video di media-media lewat internet gitu. Oke, siap. Video online ya, secara online. Oke, thank you Mbak. Siapa tadi lupa saya? Yang aktif tadi Mbak Komala, Miss. Mbak Komala, thank you so much Mbak Komala. Ada yang lain, Mbak-mbak yang lain? Monggo silakan. Kira-kira apa nih? Tadi Mbak Komala udah baik. Pakai TikTok. Pakai TikTok. Wah, keren juga ini Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth bikin media di TikTok, boleh. Jadi sebenarnya sama ya, video online, tapi tadi Mbak Komala kan tidak menyebutkan spesifikasi platformnya. Nah, sekarang ditambahin sama Mbak Elizabeth. Boleh bikin video, tapi di TikTok gitu. Kenapa? Karena banyak remaja di situ. Oke Mbak, thank you so much. Good opinion. Bisa juga di iklan masyarakat nih. Iklan masyarakatnya bentuknya apa Mbak? Biasanya kan kalau di TV kan dibuat kayak iklan masyarakat gitu kan tentang narkoba, rokok dan lain-lain. TV iklan masyarakat. Oke, siap. Yes. Saya catat. Jadi Mbak Adinda, TV iklan masyarakat. Oke, siap. Ada Mbak yang lain, Mas yang lain, monggo. Kira-kira apa? Saya setuju sama sepakat sama yang nomor 1 itu Miss ya, bikin video. Tapi saya lebih ke spesifiknya itu ke ini. Film pendek yang berdurasi 2-3 menit gitu atau 10 menit maksimal gitu. Oke, short movie kayak yang kita lihat di awal ya Mbak ya, short movie Lebaran. Oke, siap. Ini ada 4 contoh. Boleh satu lagi nanti kita summary. Ini udah selesai nih ya, keren nih teman-teman. Baru satu mata kuliah udah pada bisa desain kan, menetapkan desain. Ada satu lagi, monggo silakan. Atau kita tutup di 4 contoh. Oke, baik. Sebenarnya ada satu ya dari saya yang bisa dijadikan media juga. Mungkin teman-teman terlewatkan. Remaja, sebenarnya nggak hanya remaja, semua usia itu paling gandrung sama games.
kenapa games nggak kita jadikan iklan? Nggak kita jadikan media? Misalnya nanti gamesnya itu adalah games yang menunjukkan player merokok gitu kan, sebanyak apapun dia merokok, terus tiba-tiba pas habis merokok dia dead gitu kan, di level berapa dia dead gitu kan, atau dia menggunakan senjata bla 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 bla, tapi ketika dia kena serangan dari asap rokok dia langsung dead gitu kan. Jadi tersampaikan pesannya, oke, jangan sekali-sekali dekat sama rokok ketika playernya mendekati dapat kekuatan atau menghisap atau menggunakan rokok, akhirnya misalnya kekuatannya 100 jadi menurun sampai 0 gitu kan. Terus ini ada contoh tadi video online. Good. Kenapa? Karena secara, kalau teman-teman belajar psikologi komunikasi ya, nanti mungkin semester depan, manusia itu sekarang lebih attentionnya ya, perhatiannya itu akan lebih bisa didapatkan ketika ada sesuatu yang bergerak, gambar itu bergerak gitu. Kalau misalnya fokusnya sedang sedang kemana-mana gitu kan, ketika ada gambar bergerak atau ketika ada suara ya, attentionnya manusia itu akan terfokus. Suara besar ya kan, coba kalau misalnya tiba-tiba kalian teman-teman lagi mengerjakan sesuatu, terdengar suara petir, ada yang bilang astagfirullah, ada yang bilang macam-macam ya kan, langsung terkaget, langsung terfokus gitu. Apa itu tadi gitu kan. Jadi video bisa jadi salah satu media ya, media komunikasi yang perlu juga yang perlu juga jadi pertimbangan ya kan. TikTok platform yang sangat bagus saat ini. Kenapa? Kalau Indonesia, khusus untuk Indonesia, teman-teman bisa lihat ya, datanya adalah bahkan TikTok sekarang melebihi YouTube ya kan. Tapi kalau untuk melihat tutorial, YouTube masih nomor 1. TikTok hanya video kah? Sebenarnya kalau di TikTok sekarang visual maksudnya picture, frame-nya picture itu bisa dijadikan gambar bergerak gitu kan. Jadi nanti slide pertama adalah gambar ini, ada teks ya kan. Nanti slide kedua ada gambar beda lagi, ada teks gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kayak video juga gitu kan, walaupun dia disusun dari picture-picture. TV iklan masyarakat ini juga keren platformnya. Cuma yang perlu saya agak berikan masukan adalah, karena ini targetnya SMA gitu kan, mungkin untuk di beberapa wilayah masih melihat TV, tapi untuk kota-kota besar seperti misalnya Jakarta katakanlah, Surabaya katakanlah, atau Medan katakanlah, apakah remajanya, ini harus penelitian lagi memang ya, apakah remajanya masih melihat TV atau tidak gitu. Karena kalau saya pribadi waktu itu saya SMA memang internet belum terlalu gandrung, tapi zaman saya kuliah S2 itu YouTube udah di mana-mana. Jadi kita anak kuliahan ya, apalagi yang merantau tidak punya TV, yang kita lihat adalah handphone itulah media kita. Kita masih melihat TV ketika misalnya untuk acara-acara tertentu kayak misalnya olahraga ya kan. Olahraga itu tidak bisa disiarkan di YouTube streaming. Bisa nggak? Bisa, tapi kadang terkendala internet. Nah, biasanya kita melihat streamingnya bukan dari TV streaming. Kan teman-teman bisa pernah tuh ada Indosiar TV ada websitenya sendiri gitu loh. Website TV streamingnya Indosiar gitu kan. Jadi bisa kita lihat acara bulu tangkis di situ gitu kan. Tapi iklan masyarakat masih tetap ideal untuk mereka-mereka yang ada di desa misalnya, yang masih sinyal internetnya itu masih susah. Nah, itu cocok sekali SMA jadi media iklan untuk SMA di sana ya kan, misalnya di dataran tinggi gitu kan. Pokoknya yang belum masuk sinyal itu cocok sekali TV iklan masyarakat, pasti banyak yang nonton. Video short movie sama dengan video tadi yang di atas, tapi bentuknya adalah dia bercerita, tidak hanya memberikan informasi secara random, tapi dia bercerita, ada konsep, seperti konsep yang di awal itu juga menarik ya, sekitar 1 menit atau 2 menit. Jadi misalnya diceritakan kenapa ada anak misalnya, yang satu perokok, yang satu nggak merokok, sama-sama masuk dari kelas 1 gitu kan.
punya kebiasaan berbeda. Yang satu paling tidak sehari sekali merokok. Nanti pas di akhir yang satu lulus dengan masa depan yang keren gitu kan. Yang satu lulus juga tapi udah batuk-batuk gitu kan. Terus pas dicek paru-parunya bolong semua gitu kan. Itu bisa jadi salah satu shock mood. Jadi dia bercerita dari awal dibikin film pendek gitu kan. Game tadi sudah saya jelaskan. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi media ya, untuk sekali lagi media komunikasi intinya adalah teman-teman sekarang dituntut untuk kreatif mendesain media komunikasi itu tidak hanya 2 dimensi atau picture, tapi juga mainkan semua media, picture-nya media. Tergantung platform, apapun platformnya bisa dibikin idenya sekreatif mungkin. Gitu aja hari ini, saya mohon maaf lahir batin. Maaf ya boleh mohon maaf lahir batin kalau misalnya tadi saya selama kita sharing ada kata-kata yang kurang berkenan sama teman-teman, mohon maaf ya. Buat yang belum mengerjakan tugas, ayo dong kerjain. Ini sekali lagi monggo yang sudah dari pertemuan 1 sampai 4 monggo dicek nilainya sudah masuk. Jadi rata-rata pada dapat 100, hebat, keren. Dilanjutkan, ditingkatkan, dipertahankan ya teman-teman, karena gampang sekali mendapatkan nilai 100 hanya bikin saya tidak mengevaluasi walaupun itu kurang ataupun itu tidak sesuai sama sekali. Yang penting adalah saya mengapresiasi teman-teman mengerjakan tepat waktu. Jadi tepat waktu 100 sudah. Kurang dari lewat seminggu 90, kurang dari 2 minggu 80. Jadi teman-teman langsung bisa mengevaluasi sendiri gitu ya. Sekian dari saya, mohon maaf lagi kalau misalnya sama tadi ada kata-kata yang salah. Kita ketemu minggu depan ya. Semangat, sehat-sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.